Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana hari ini? Sehat semua ya. Semoga kalian sehat semua ya. Di masa pandemi ini memang kita harus jaga kesehatan, tetap semangat dan optimis ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat di hari ini dan di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Baik, kita bertemu di dalam materi. Kita mengawali pertama kali ini kita bertemu. Materi kita adalah pemodelan perangkat lunak. Jadi mata pelajaran kita hari ini adalah pemodelan perangkat lunak. Sebelum kita melanjutkan, perkenalkan, nama saya itu Matlubul Khairi, dipanggil Pak Matlub ya. Nanti kalau memanggilnya Pak Matlub ya. Kemudian Facebook saya itu facebook.com Sangrapto, ID Sangrapto. Kemudian nomor WA saya ini 085334074332. Saya di kelas 1 ngajar dasar hari di semester ini. Saya ngajar di kelas 10 dasar desain grafis. Kemudian di kelas 11 ini pemodelan perangkat lunak, dan di kelas 12 produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, jadi mengapa kita butuh pelajaran ini? Jadi kalau kita jurusan kita ini adalah bagaimana jurusan untuk membangun sebuah software. Nah, untuk membangun sebuah software itu kita mulai dari perencanaan, analisis, kemudian mendesain, kemudian melakukan implementasi dan melakukan pengujian. Kesemua struktur ini adalah kesemua proses-proses ini wajib kita lakukan untuk menghasilkan sebuah software yang baik. Jadi software yang baik itu adalah software yang sesuai dengan kebutuhan user. Jadi kenapa kita sampai hari ini tetap memakai Microsoft Word? Karena kita butuh. Kenapa kita menggunakan aplikasi WhatsApp? Karena kita butuh. Jadi kita membuat aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kita membangun software ini sudah memikirkan adalah rancangan user interface yang user friendly. Nah, untuk membangun sebuah itu kita butuh sebuah metode atau teknik. Nah, teknik-teknik ini akan kita pelajari di pemodelan perangkat lunak seperti yang. Nah, apa saja yang akan kita lakukan di sini? Kita ketahui bahwa pemodelan perangkat lunak itu banyak ya. Banyak pendekatan. Yang pertama ada pendekatan terstruktur dan kemudian pendekatan berorientasi objek. Tapi yang kita lebih ditekankan ini adalah pendekatan yang orientasi objek. Yang pertama kita konseptualnya. Jadi harus kita tahu bagaimana membangun sebuah perangkat lunak itu dengan menggunakan konsep orientasi objek. Kemudian kita bisa, yang kedua adalah kebutuhan sistem berorientasi objek. Apa saja kebutuhan yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah software dengan pendekatan orientasi objek. Kemudian alur kerja sistem berorientasi objek. Kemudian prosedur pembuatan model pemrograman orientasi. Jadi akhirnya kita akan membuat rancangan, membuat prosedur ya, alur dari pemrograman berorientasi objek. Oke. Untuk materi ini ada dua konsep yang kita akan capai di sini. Yang pertama adalah definisi software dan definisi pemodelan perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah metode pengembangan. Oke. Nah, apa definisi software? Kalau seperti biasa, aplikasi atau software itu adalah kumpulan instruksi atau program komputer atau singkat code yang ditulis dalam bahasa pemrograman ketika dijalankan menyiapkan fungsi dan performa yang diinginkan. Sehingga perangkat
perangkat lunak merupakan struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi dan dokumen, menggambarkan cara menggunakan dan menguruskan program tersebut. Jadi menurut Pressman itu adalah software itu ada sekumpulan instruksi. Jadi kalau kita misalnya tekan tombol save, maka komputer akan menyiapkan save. Ya. Untuk nge-save itu ada instruksinya, ada algoritmanya. Ada lagi menurut IEEE ISO 97, komputer software adalah kumpulan program komputer, ya. Hampir sama ya. Jadi kumpulan yang berupa sintak atau code, bisa berupa prosedur, bisa berupa fungsi, bisa berupa modul, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau kita sudah tahu software, maka apa definisi pemodelan perangkat lunak? Nah, pemodelan itu, perangkat lunak itu terdiri dari model dan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak kita sudah jelaskan tadi, tinggal modelnya. Apa itu model? Model itu adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan sesuatu objek. Ya, jadi menjelaskan sesuatu objek, bisa menjelaskan sistem, bisa menjelaskan konsep yang seringkali berupa penyederhanaan dan atau bentuk idealisasi. Nah, jadi model itu adalah rencana, model itu adalah blueprint, cetak biru gitu ya. Jadi kalau kita bikin market mau rumah, itu adalah gambarnya gitu ya. Nah, model ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk fisik, ada yang bentuk model citra, dan ada yang bentuk rumus. Kalau yang fisik bisa berupa prototype, bisa berupa maket. Kalau bentuk citra itu bisa gambar rancangan, bisa gambar citra komputer. Terus apa bedanya antara gambar rancangan dan citra komputer? Kalau gambar rancangan itu bisa berupa flowchart, bisa gambar diagram alir, bisa berupa diagram atau bagan gitu ya. Kalau gambar citra komputer itu bisa model, itu bisa hasil citra komputer itu hasil dari hasil oretan komputer gitu ya, kemudian rumus. Nah, terus kalau kita gabung model perangkat lunak itu adalah apa? Jadi pemodelan perangkat lunak ini adalah suatu aktivitas yang saling berkait untuk menspesifikasi, merancang, mengimplementasikan kode program, dan pengujian sistem perangkat lunak. Jadi lebih luas di sini. Jadi pemodelan di sini isinya adalah bagaimana kita melakukan menspesifikasi. Jadi pertama, menspesifikasi kebutuhan user. Karena untuk sebelum kita membuat program, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh user. Ya. Jadi maka kita butuh analisis di sini. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah kita tahu kebutuhan ini, kita bantu melakukan perancangan. Perancangannya itu meliputi merancang sistemnya. Jadi bagaimana sistem itu yang akan dijalankan. Kemudian bagaimana rancangan user interface. Jadi bentuknya bagaimana user interface ini, bagaimana agar user itu memudahkan untuk melakukan untuk memudahkan user untuk mengerjakan menggunakan program. Kemudian kalau sudah ada rancangan, diimplementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, kalau programnya sudah jadi, aplikasinya, softwarenya sudah jadi, tentu saja melalui proses pengujian sistem. Proses-proses keseluruhan ini yang disebut pemodelan perangkat lunak. Nah, tentu saja ketika kita berbicara pemodelan perangkat lunak, ini macam-macam nanti, gitu ya. Yang model karena di sini adalah model untuk mencapai aktivitas yang tadi ini banyak macamnya. Jadi banyak tekniknya. Jadi ada banyak tekniknya nanti. Ada tekniknya SDLC, ada teknik yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pendekatan
bagaimana pemodelan perangkat lunak ini, cara pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan terstruktur, yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi objek. Nah, apa pendekatan terstruktur? Pendekatan terstruktur adalah suatu proses yang mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu proses masalah dalam bentuk program. Jadi di sini diimplementasikan dalam bentuk urutan langkah-langkah. Seperti itu. Jadi kita gambarkan dalam bentuk prosesnya. Jadi kalau kita misalnya kita mau tabungan, gitu ya. Di situ yang digambarkan adalah prosesnya. Di dalam aplikasi simpan pinjam, misalnya ada proses ada proses setoran, ada proses pinjaman, ada proses kalau pinjaman itu, kalau ada pinjaman kemudian ada cicilan, seperti itu. Jadi itu adalah prosesnya. Jadi urutan langkah-langkah, orientasinya pada urutan langkah-langkahnya, gitu ya. Jadi pendekatan ini memecahkan masalah aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi ada proses besar, kemudian diatur dalam proses dipecah menjadi proses-proses kecil, gitu ya, yang dapat diatur dan saling berhubungan. Aktivitas tersebut dapat disatukan kembali menjadi kesatuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi prinsipnya adalah jika suatu proses jadi kalau kita menggunakan proses terstruktur ini, jadi kalau suatu proses telah sampai pada suatu langkah, maka tidak boleh kita mengeksekusi ini. Jadi kita tidak boleh ke langkah sebelumnya. Jadi ini. Nah, tool yang digunakan untuk melakukan perancangan pendekatan terstruktur di sini yaitu adalah flowchart system, data flow diagram, dan entity relationship diagram atau ERD. Yang kedua adalah karakteristiknya. Nah, karakteristiknya ini untuk pendekatan terstruktur ini dirancang berdasarkan modul. Jadi modularity. Jadi proses membagi suatu sistem yang besar itu menjadi modul-modul yang kecil yang dapat berdiri secara independen. Yang kedua adalah kegiatan dapat dilakukan secara paralel dan iterasi, jadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah bekerja dengan pendekatan top down, jadi dari level atas sampai level bawah. Jadi dari proses yang umum ya, jadi sampai proses yang paling kecil, gitu ya. Kemudian dan implementasinya antara dimensi data dan proses data itu dipisah, gitu. Ini karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berorientasi objek, di mana paradigma orientasi objeknya itu adalah paradigma pemrograman pada suatu objek. Jadi kita membangun sebuah sistem itu kita melihat adalah objeknya, bukan prosesnya. Kalau misalnya kita lihat kita tadi sistem tabungan, kita lihat objeknya siapa saja di dalam tabungan itu. Oh, ada nasabah. Oh, nasabah itu kerjanya apa nanti? Nah, di dalam objek nasabah itu ada pekerjaan di situ. Nasabah itu memiliki aktivitinya adalah setoran, pinjaman, dan cicilan, seperti itu. Nah, di dalam pemrograman orientasi objek, semua data dan fungsi itu dibungkus dalam suatu kelas atau objek. Jadi contohnya misalnya kita perpustakaan, objek apa yang ada di dalam perpustakaan? Nah, perpustakaan itu ada objek anggota, ada objek buku, ada objek petugas. Tapi beda kita kalau menggunakan yang terstruktur.
Kalau yang terstruktur itu, kalau di perpustakaan itu, maka kita lihat adalah prosesnya apa? Ada proses peminjaman, pengembalian, gitu ya, ada denda, seperti itu. Jadi bukan dilihat objeknya. Jadi tapi kalau orientasi objek yang dilihat adalah objeknya. Siapa saja yang bekerja tidak, objek apa saja yang ada di dalam perpustakaan. Yang tadi kita sebutkan ada petugas, ada anggota, ada buku. Oke. Terus bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya ini adalah objeknya ada abstraksi. Apa abstraksi di situ? Yaitu prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi satu bentuk modern yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan permasalahan. Contohnya gini, kalau kita punya objek mobil itu ada terdiri dari beberapa objek abstrak. Ada objek mesin, ada unit kemudi, ada objek istri. Yang kedua adalah enkapsulasi. Jadi yaitu adalah pembungkusan atribut data dan layanan atau operasi yang dimiliki oleh objek. Jadi dalam sebuah sistem itu tidak semuanya itu atribut atau data-data itu bersifat publik atau bisa diakses semua orang. Contohnya gini nih, kalau kita bikin tabungan, maka saldo itu tidak bisa kita akses, data saldo itu tidak bisa akses secara langsung, melainkan kita diakses melalui proses tertentu. Jadi saldo kita itu tidak bisa kita rubah secara langsung. Jadi saldo misalnya saldo kita 50, tidak bisa kita dirubah menjadi 100 secara langsung, tapi melalui mekanisme tertentu. Contohnya misalnya setoran. Jadi kita menambah saldo. Kalau kita mau mengurangi saldo, kita bisa melakukan transfer, bisa melakukan penarikan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dari orientasi objek itu adalah ada pewarisan di situ, yaitu mekanisme yang memungkinkan suatu objek mewarisi sebagian atau keseluruhan definisi objek lain, gitu ya. Jadi apa yang dimiliki oleh induk ya, ada parent atau induk itu dimiliki oleh anak, gitu. Jadi sifat-sifat atribut atau proses-proses yang dimiliki oleh induk itu dimiliki oleh anak. Kemudian disability, yaitu memanfaatkan objek yang sudah didefinisikan untuk untuk suatu permasalahan pada permasalahan lain yang melibatkan objek. Jadi ada resolvability. Kemudian yang kelima yaitu generalisasi dan seterusnya, yaitu menunjukkan hubungan antar kelas objek. Yang segi generalisasi itu yang umum dengan kelas. Kemudian spesial itu adalah kelas objek yang khusus. Kemudian polimorfisme, yaitu adalah kemampuan suatu objek yang digunakan untuk tujuan berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau kita mau kendaraan, gitu ya. Jadi kendaraan itu sama-sama berjalan, ya, sama-sama berjalan. Tapi kalau dia berjalan di atas air, maka menjadi kapal laut. Kalau dia berjalan di udara, maka dia menjadi pesawat. Kalau dia berjalan di atas rel, maka dia menjadi namanya kereta api. Sama-sama berjalan, tapi beda aksi. Nah, ini disebut polimorfisme. Misalnya ada objek pegawai. Pegawai ini ada dua, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Sama-sama digaji, tapi proses penggajiannya itu berbeda. Nah, ini disebut polimorfisme. Jadi kemampuan suatu objek menggunakan yang digunakan banyak tujuan berbeda dengan nama yang sama, dengan nama proses yang, jadi prosesnya sama tapi actionnya itu berbeda. Itu adalah orientasi karakteristik organisasi. Nah, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap bersemangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan
Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.